kita mulai. Doa belajar dulu. Sudah hafal doa belajar? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا عليم. Tidak semuanya. Ini masih Qiraati 2 ya. Masih Qiraati 2 karena permintaan dari panitia. Ternyata masih Qiraati 2 masih memiliki problem. Bukan hanya problem di asatidah semua, termasuk kita juga semua mendapati problem di Qiraati 2 ini. Kalau secara mendasar ataupun kalau dirangkum ya, banyak kesulitan itu ketika anak-anak itu yang asalnya hanya sekedar membuka mulut ya, aba ba ya, jaha ya, ko dan lain sebagainya, sekarang sudah variasi dari harokat, pertama kasroh, kemudian domah, kemudian fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin, kemudian bacaan panjang seperti atau antum bisa bilang alitan gitu. Saya yang mengecil suaranya. Karena kurang panjang. Oh. Kedengaran ya? Jadi fathah tanwin, maaf kasroh, kemudian dumah, fathah tanwin, kemudian kasroh tanwin, dumah tanwin, bacaan panjang, kemudian fathah panjang. Bacaan panjang itu dafilun itu yang sering, bahkan ketemu dengan berbagai permasalahan itu disambung dengan tidak tuntasnya target qiraati 2 di qiraati 3. Masih didapati anak murid itu qiraati 3 masih salah membaca panjang. Betul ya? Betul, ternyata. Apa contohnya? Di qiraati 3 itu mulai ada halaman-halaman yang isinya satu baris itu full ya, tidak dibagi dua. Contoh misalnya, sini ada nggak ya? Ini qiraati 3. Ini qiraati 2 ya. Nanti di qiraati 3 itu ada yang full dari ujung sini ujung sini. Nah, karena anak-anak tidak terbiasa melancarkan bacaannya, maka ia selalu tersendat.
Padahal bukan lagi membaca tanpa berpikir di qiraati, ya. Tetapi setiap huruf sukun kita tekan. Belum lagi nanti ada masalah tawaludnya. Makanya penting sekali di qiraati 2 ini dikuatkan fondasinya. Fondasinya standarnya saya masih ingat dulu waktu dia jelaskan oleh amanah metodologi waktu awal-awal pembinaan saya, itu adalah menghilangkan kesan miring kenal imalah itu adalah memiringkan suara fathah ke kasroh, memiringkan suara doma ke apa jadi ae, ao gitu ya, atau harusnya da di jadi da de gitu. Kemudian du wadudun du wadodon wadodon itu karena kenapa tidak memaksimalkan cucuknya. Jadi wayahna kalau guru qiraat itu harus capek, mulutnya capek, cangkel, suaranya habis, kemudian tenaganya terforsir, tapi insya Allah semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nanti di akhirat di dunia pun itu pasti sudah merasakan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kehidupan kita. Makanya sekali lagi ini memotivasi untuk sih qiraati 2 lagi. Karena memang qiraati 2 ini sentral. Ya. Pernah di kami gitu ya. Itu qiraati 2 dipegang oleh salah satu ustadz gitu ya atau pengajar, itu lama sampai menumpuk gitu. Qiraati 1 nararai, qiraati 1 maka tidak akan ada tambahan. Di kami itu kan sekolah, berarti selama belum tahun ajaran baru tidak akan bertambah. Terus masuk ke qiraati 2. Di qiraati 2 mandek. Yang asalnya cukup untuk 1 guru, wah ini untuk di 2 guru, dipisah jadi 2 guru. Ternyata masih mandek juga, dipisah jadi 3 guru, bayangkan. Karena kenapa? Ini sentralnya di sini. Ya, makanya maksimalkan setiap hurufnya. Kalau fathah dibuka, kalau kasroh meringis, kalau domah mencucuk. Ini sekali lagi, jangan lagi, wah ini mah M3, kan M3 udah nggak berlaku, bukan nggak berlaku, hukumnya jadi sunnah goir makanan. Sunnah goir makanan make mangga, atau make juga kena naon penting bacaan halus, bacanya bagus. Gimana caranya? Bagi yang tidak kenal basicnya, mungkin yang bukan dari pesantrenan, ketika guru itu tidak menggunakan metode M3 itu kan kelabak, yakin ya. Bagi yang sudah dari pesantrenan kemudian menemukan anak-anak paralinter gitu, anak-anaknya pintar-pintar, cerdas-cerdas, apa yang diucapkan oleh guru itu didengar dan langsung ditirukan, insya Allah nggak apa-apa, bagus. Tapi rata-rata kan anak-anak zaman sekarang mah untuk bisa mendengarkan bacaan, untuk bisa mengikuti bacaan, apalagi tahu sedang belajar qiraati, susah. Banyak faktor X, game gitu ya, ulin, mabar dan lain sebagainya. Akhirnya ini menjadi problem yang tidak pernah selesai. Siap ya? Maka mohon semuanya dimaksimalkan dalam membunyikan ya. Kalau bisa sesuai dengan bunyi gurunya. Karena kalau gurunya kurang keras, berarti nanti murid mengurangi setengahnya. Kalau gurunya keras, bahkan cenderung ngotot, maksa. Ya dulu waktu saya ini pembinaan gitu, guru ngotot itu bagus. Semakin ngotot gurunya, semakin hasilnya bagus. Atau capek, memang capek. Ya, capek, siap. Kita mulai saja ya. Kelihatan Bu? Ta'awun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Da'di waladi baca. Da'di waladi
dorobi. Bacanya nggak usah ikutan. Baca itu perintah guru bunyi ini dan mengikuti ini. Ini namanya apa? Tokat sakti. Nempel bunyi, diangkat tidak bunyi. Sekali lagi. Gak apa-apa. Mungkin ada guru baru ya. Jadi begitu ya. Baca itu berarti anak-anak mulai mengikuti. Sebelum ada baca, diam. Siap, sekali lagi ya. Dadi waladi baca. Dadi waladi katabi dorobi khotobi qomari khobari safari wa'adi roqodi jayadi salami kolami khotami jalasi faqori sajadi. Fathah kasroh baca. Fathah kasroh fathah fathah kasroh kasroh fathah kasroh fathah. Bentar, ini mana bukan Peraga. buku kecil, berbesar. kecil diperbesar, Buku besar ya. buku besar diperkecil, dibalik buku kecil diperbesar. Iya, Individu, individu. Saya pertanyaan. Nggak ada ya, nggak ada. Terus ini untuk yang harokat, ini mumpung ada buku jilid yang nempel di jadi ini berarti diajarkan ya Pak ya, diajarkan fathah kasroh, fathah kasroh fathah kasroh fathah ya, kita ajarkan fathah kasroh dengan tikene fathah kasroh fathah dengan tikene baca dekat dia. Nah ulangi kene. Ada anak kelas anak pelatih 3 atau pelatih 4 ketika masuk ke fathah kasroh kan lupa lagi. Kok bisa ya dilupakan lambatan. Jadi ini mumpung ada ini. Jadi yang ini mah diajarkan di qiraati individu. Jadi ketika di individu, yang ini mah langsung baca dai waladi ketika ada di situ. Kemudian sudah baca sampai bawah. Nah ini kemudian diajarkan. Tau cicing wae, sok baca, naon cenah teh. Sok baca ka dieu tah. Nah, tapi kita baca we sorangan. Tapi fathah, kasroh, fathah, kasroh, fathah. Dan itu pun harus cepat karena LC baca cepat. Fathah, kasroh, fathah, kasroh, fathah, fathah. Gitu ya. Dan fathah, kasroh, fathah, Patah C. gitu ya. Jadi ini mumpung ada ini. Ya, tapi ini sampai sini aja ya. Dadi walad. Bukan ini dadi dah. Doroba, dorobi kalau tidak salah ini. Itu Pak. Yo, yang suka doroba, dorobi. Katabi. Kalau mau dijina tak ayah jina. Baik. Yang ini siap. Karena tidak ada subjudulnya berarti baca langsung bunyi semua. Masih ingat suaranya? Ya suara yang tadi ya. Siap. Baca. Dorobi jasadi jama'a fasadi kholaso sajadi faqara arifi qamara syahidi dakhali sami'i qamari qaribi jalisi hamani lagoti khatibi. Baca. Lagoti Baca. lagoti Baca. khatibi. Nah, ini kenapa ditaruh di belakang? Ini juga termasuk yang mengenalkan kepada anak-anak perbedaan huruf istifal dengan huruf istiqlal. Seolah-olah di sini itu karena tidak ada bunyi langsung huruf istifal dan huruf istiqlal di materi sujud jilid kalau tidak salah ya. Termasuk di sini juga tidak ada. Hanya mungkin mohon maaf ada di dan masalah ya ada yang berpisah cuma segitu. Apa di mana ya? Ini dia. Lun bin man ini mah tanwin ya. Tidak ada secara khusus mengenalkan huruf-huruf yang tebal, bukan tebal, maksudnya lidah cenderung naik ke atas istilah dengan huruf-huruf yang tidak ada tekanan sama sekali seperti huruf-huruf istilah. Khosodotodowo teh ayat secara khusus dijelaskan di sini. Maka untuk membedakan bacaan anak-anak qiraati ataupun guru qiraati itu penekanannya di
istilah kasroh, maka ditebal. Seolah-olah menggunakan bibir untuk memberi ciri khas bahwa itu bacaan tebal. Sebetulnya tidak ada kaitannya dengan bibir. Pui itu nggak ada. Pui nggak ada. Pui. Cuma memang harus ditarik biar itu teh tipis gitu. Kan harusnya o dibaca pui. O pui. Cuma anak-anak itu lagi-lagi kan wajahnya matanya melihat gurunya dan ininya mendengarkan. Rata-rata ketika diajarkan dan ditekankan untuk diulang-ulang bacaan ini, so, kemudian bo, li, to, li, bo, li, ko, li, ko, li. Nah, ingat ya Pak? Itu ya. Karena tidak ada materi khusus kecuali guruna kidang dikerati dua. Yang kerati dua mah harus teliti dina bab huruf-huruf yang tadi itu. Karena yang lebih makan dengan meringis, jalisi, khotibi, khotabi, gitu ya, borobi. Jadi gampang kecuali ketemu dengan mariuti, ini lagi lagobi, khotibi. Ada perbedaan hurufnya. Itu untuk yang kasar. Kesananya nanti insya Allah diperbaiki secara secara umum nanti dalam tadarus. Asana itu yang digituan keneh, enak mah begituan atau enak mah cuma caranya tetap tebal tapi tidak ada pengaruhnya dengan bisu. Jadi kayak kapan nuntut tamat nanti ketahuan siapa yang nggak tamat qiraati tapi ngaku qiraati. Tadi nama beta. Ya, siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim. Wah, itu mah can tamat eta. Hari can tamat paling tidak dikerati 2. Nanti kan diperhalus lagi dikerati 3, diperhalus lagi dikerati 4, diperhalus lagi dikerati 5, 6 sampai kemudian di Al-Qur'an. Sampai kemudian di Al-Qur'an mah insyaallah difasihkan karena ada materi khusus sendiri untuk untuk tasbih yaitu kasohah. Kenapa kasohah dibedakan? Ya untuk mengecek bacaannya sudah bagus atau belum sesuai dengan makhrajul hurufnya atau belum sesuai dengan sifat hurufnya atau belum. Pokoknya mah ini mah tong banyak carios ke anak-anak mah. Tapi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian kita jelaskan sedetail mungkin bagaimana cara mengajarkan ini agar nanti ketika pas praktek tidak lagi katanya langsung praktek, tidak lagi bertanya lagi ya teh di apa saya ketemu dengan beberapa murid gitu ya yang ikutan belajar itu ketika ketemu dengan huruf ketemu huruf bo dengan zo itu mah ulang-ulang do atau bo padahal udah dewasa. Kang Vivi, Kang Vivi itu tadi Perum. Ketemu dengan bo, dengan zo, ngulang-ngulang. Kok bisa gitu? Makanya sebelum tamat bisa membedakan bo dengan zo, lawaka naik. Lu cuma kamu pernah itu bedakan antara bo dengan zo. Kan, yes. Sampai sini ada yang tanyakan. Melatih. Kalau bila mengajarkan huruf istialah apa nggak boleh ingin bagaimana bibirnya nggak gitu ya syukur-syukur tidak maju kamu itu yang maju melawe kan interesan esenya tapi dah lamun itu ayah dan semuanya juga lagi belajar sekarang ya nanti juga lama-lama saya pribadi huruf bo itu nggak bisa dulu setelah lulus itu pun masih di gamreng masih tahu digamreng sih omongan wae itu bisa huruf A itu bisa huruf bo nya itu bisa itu masih di bahasa Sunda itu dicawat digamreng kan. Jadi meskipun sekarang Bapak Ibu lulus menjadi guru qiraati itu tuh sebetulnya mungkin bukan lulus 100% tapi diberikan
keleluasaan untuk terus belajar. Terus belajar. Para pengurus korcamna kadaus ka korcam. Pengurus korcamna kadaus ka korpus. Korpus kadaus ka saha? Kadaus langsung ke Allah gitu ya. Langsung diperhatikan ku Gusti Allah. Terus pengurus guru-guru qiraati tadarus di MMQ Korcam. MMQ Korcam. Jadi punten dalam tadarus MMQ Korcam itu sanes pangawutna pun patereh-tereh. Bismillahirrahmanirrahim gitu dah. Itu awak pengantin luar kieu cepat gitu kan. Ayo gerada-geruduk aya ngabejaan cicing we, ngabejaan cicing, aya ngabejaan lalawanan. Akhirnya teu. Itu yang diharapkan bukan itu, tetapi dari mulai bacaannya. Jadi yakin saya pribadi ada bacaan salah ada. Kang Raul pasti ada bacaan salahnya ada. Nah, ketika ada bacaan salah diperbaiki bukan menjadi aib, tapi menjadi kesempurnaan bacaan. Jadi ketika ada bacaan salah itu bukan orang salah era, bukan era. Manusia mah pasti ada salah dan lupa gitu. Ketika ada bacaan salah diperbaiki sehingga diulangi bacaannya menjadi sempurna, tidak ada bacaan cacat sehingga insya Allah pahalanya juga sempurna. Kan kita lagi cari pahala. Makanya sekali lagi bacaan itu tartil saja, Bapak Ibu sekalian, santai saja. Kalaupun bacaannya keras tetapi tartil. Jangan bacaan itu hadir teh kumaha? Cepat. Bahkan dugika 2 harokat, sadayana dipotong 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Eta mah nuju tahajud lah. Tarawih. Cepet kurang cepet. Eta teh anu leuwih cepet deui. Ada ekspres mah bisa bacaan panjang pondok eta mah. Bahkan sebagian kalimat geus diloncat. Hapunten kitu mah saupun guru teu aya pahalaan. Punten nu kitu mah capek gawe teu kapa. Amilatun nasibah. Manehna teh digawe tapi payah geus mah capek tuh pahalaan gitu. Paling juga maksimal juga hadir. Hadir itu juga dibaca dalam mengejar target bacaan yang panjang. 1 juz misalnya 1 ayat satu rakaat 1 juz misalnya gitunya. Panjang geus ngadeuk konten di jam 1 wengi tah hadir bacaanna sok. Geus hafal gitunya. Di belakangna baca kieu gitu. Gitu. Sekali lagi bacaan tartil, mohon maaf. Nanti kita akan petakan di sini mohon maaf. Kalau bacaannya tidak tartil, kita belajar ini juga mustahil akan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Prakteknya dalam bacaan Al-Quran kita tidak mampu untuk baca tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi baca tartil itu membaca sesuai dengan hukumnya. Tartil itu sama dengan mujawadan, dengan tajwidnya. Sedangkan pamit telepat ieu mah tajwid teh artinya memberikan hak kepada huruf sesuai dengan hak yang dimiliki oleh huruf itu. Lamun kudu pokona sareng ieu dengung-dengung sabaraha dengungna. Lamun ketemu dengan huruf ini panjang-panjangna sabaraha. Ketika harus waqaf di mana? Nah, itu memberikan huruf hak kepada huruf sesuai dengan hak yang dimiliki oleh huruf itu namanya tajwid mujawad. Karena orang kudu istilah namanya adalah adil. Kalau tuh sin adil orang baca Al-Quran teu adil. Kalau bacaan panjang dibaca pondok. Jika bantuan di pemerintah diberikan ke handapa dipotong belah gitu. Nggak sedikit intermezzo. Ya, jadi bantuannya dipotong. Temenan adil, dolim. Nah, di dalam Al-Quran juga sama. Ketika membaca tidak sesuai dengan hukumnya, tidak sesuai dengan hak-hak yang diberikan hurufnya, maka tidak termasuk bacaan adil. Nah, kita sepakati sampai sini dulu. Da'i waladi. Huruf so, si, kemudian bo, wi, kemudian apa lagi? Bo, wi,
go, wi, go, wi. Kemudian ko, wi. Nah, dina ko, wi. Eta tong nyeklok teuing. Tong nyeklok teuing. Lu nyeklok teuing salah maksudnya. Pangkal lidah dekat anak lidah dengan langit-langit yang ada di atasnya tempat eta. Pangkal lidah kenal lidah lubang jerona di atas tenggorokan paling atas dekat anak lidah aya anak lidah teh naon kelak-kelakan tapi dekat sanes dilak-lakan anak dengan langit-langit yang ada di atasnya. Yang penting tidak keluar gitu we lah. Kok naon eta teh? Kok salah ya sama sedangkan K itu memang keluar dari makhraj itu sedikit agak ke dalam walaupun tidak dilak-lakan ya tidak dilak-lakan jadi sedikit aja makhrajnya makanya K ketemu kok ketemu K itu namanya idgham nah sampai sini aja lah terus tanggal 2 pas bisa. Ada yang tanyakan satu lagi? Kalau tidak ada, Ada. Nah, Cara mengajarkan sama aja tuh. menggunakan pesannya langsung dia masuk. Jadi alternatif paling mudah itu Kita di baca deh. Karena nih lagoti dengan lagoti dengan lagoti lagoti Tapi saya wi dari mulai huruf kok sampai win sampai wi siapa sui coba sui makanya serah dalam tempat keluarnya di mana ini di mana tempat keluarnya tempat keluar maksudnya di mana ujung lidah tengah lidah dengan gigi seri bawah dan pangkalnya naik jadi di depan nama lembut nah hari belakangnya tebal kumaci hari depan nama unggul jeung belakang depan unggul hari belakangan teu naik mah ya sifat taswir sofir makan Rokiber. manu incuing jangan salah membunyikan seperti sha shi atau monyong fi tapi nah harus mirip gitu. Harus gitu, mainnya berpada sedikit lah. Karena ada sifat sopirnya. Saya badai bersuit tapi taya bibiran. Susah badai bersuit tapi atau ada sopir gitu ya, desisnya seperti bersuit tetapi tidak ada bibir. Pasti ada bibirnya, mungkin banyak hanya pemanis saja. Ya. Terus bibirnya juga ada manis apa? Ke atas. Ya, sekali lagi. Baca. Sekali lagi.
Sui. Kemudian bo itu di samping, ya, lidah bagian samping dengan dua buah gigi geraham, dengan gigi geraham bagian. Kalau menggunakan tepi yang sebelah kiri, menggunakan gigi geraham yang atas pada bawah. Yang atas itu yang sebelah kiri. Kalau menggunakan sebelah kanan, berarti yang bagusan yang mana? Sebetulnya untuk untuk melatih ke anak-anak itu menggunakan yang sebelah kanan. Karena kan anak-anak itu cermin. Kalau kita menggunakan sebelah kanan, anak-anak menggunakan sebelah kiri. Kalau kita menggunakan sebelah kiri, anak-anak sebelah kanan. Nah, karena ini memang agak sedikit sulit. Kadang saya juga tidak begitu sempurna mengucapkannya, ya, karena memang dari awal juga masih PR. Maka supaya nama tong dugikan di ujung lidah lagi. Kamu rilit gitu. Wah. Ayah murilit ujung lidah, ayam karena gigi geraham. Bro. Sambil nyoleh apa? Salah. Tetap saja. Salah mengucapkan tapi KGG ya. Ya, tetap saja menebal karena ini juga hurufnya istilah, maka yang belakangnya tetap naik ya. Menebal seperti itu penuh dengan makanan. Jadi bukan kanan ya. Bunyikan, saya menggunakan tepi yang sebelah kiri. Bo, li, bo, li, bo, li, bo, li, bo, li. So kayak anu dibantu ku bibir karena kasih sisa alit Bisa. dipitukeun. Karena memang karena sifatnya istitolah ya. Jadi saya Istitolah teh gini, istitolah teh punya sifat memanjang lagi gigi geraham ujungnya. Gigi geraham dewasa ada yang tumbuh lagi di belakangnya sampai ke akhir makhraj dan awal makhraj lam. Lam di mana? Kalau diam di lidahnya itu kan panjang ya, dari sini ke sini nggak menjulur tapi nah makhraj lam teh di dia namun godnya berada sini makhrajnya sebelah sini. Nah kalau godnya sebelah sini maka makhrajnya sebelah sini. Namun diibaratkan mah dina gigi taring lah gitu, dina ibarat saja ini mah la li lu jadi bukan la li bukan ini tapi la li lu, maka ujung lidah di sebelah sini, tepian sebelah sini itu akhir makhraj god. Coba bayang biji 2 3 4 Ngomong sana aja. banyak bo ya bo ya memang orang Arab sendiri mereka berbangga dengan huruf bo karena semua huruf di dunia ini mewakili semua kecuali makhraj bo. Maka mereka itu menganggap kami negara huruf god. Jadi milik orang semua oleh huruf yang lain. Huruf Cina ada, kemudian Jepang ada, Indonesia ada, Latin ada, Inggris ada gitu ya. Kemudian huruf-huruf yang ada di Afrika ada. Huruf Gaya menggunakan tepi lidah. Pinggir lidah. Itu ayat iwati bahasa Arab. Makanya mereka berbangga orang Arab sendiri mengatakan kami negara huruf God. Huruf God. Nah, boleh menggunakan ini sedikit tekanan dari pipi ke gigi agar mantap bunyinya. Ayo tanpa harus menekan juga kalau bisa enggak. Tapi jangan sampai keluar selain dari tempat itu. Maka kalimat bo ketika kasroh bui di sini kalau menggunakan tepi kiri, kalau tepi kanan saya nggak biasa nih. Maksimal bo bui ya. Silakan itu mau tepi yang mana? Tepi
Duhi we. Duhi. Pak Buta dina Jajaliyah aya pengertian istilah teh irtifa'ul lisani indan bil harfi. Eta ka mana Pak? Lisana Ya Pak naik. irtifa'ul lisani indan bil harfi indan mutki. Jadi naikkan lisan ketika ngunitkeun huruf istilah gitu kan. Iya naik itu pangkalnya. Pangkal. Karena nggak mungkin ujungnya. Sabab ujung mah pasti ada kaitannya dengan huruf-huruf yang lain. Jadi kalau buat jadi semacam nyekung. Menyekung. Kita naik. Pasti bisa lah. Kita orang Indonesia mah halus gitu. Lincah. Beda dengan tulisan Arab. Anu orang Arab mah iu itu bisa, tapi iu itu bisa. Orang kan iu itu gampang. Ajamiyun. Orang Arab itu bisa ajamiyun gitu. Tapi kabat hesek itu sabab te umum dinakal. Banyak yang dinakal. Te umum disakta. Tapi karena mereka bangsa yang diturunkan Al-Quran kepada mereka, maka mengikuti ke mereka. Bukannya kita mengikuti kita. Nah, oleh karena itu kalau kita mah gampang tinggal membuat sebuah analogi terhadap bacaan Al-Quran itu. Misalnya naik, yarfa'i berarti naik mana pangkalnya, agar menciptakan bacaan ataupun huruf dengan cita rasa tebal. Gitu, ya. Gitu ya, sekali baru huruf bo, kemudian huruf po, kui, po, kui, po, kui, 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 po, kui, bunyi baca, sekali lagi, po, kui, baca, sekali lagi, sekali lagi, kemudian huruf go, tetap naik. Karena kalau tidak naik, lari, lubar, kalau ini go, ya, tuh go, sekali lagi, go, baca, sekali lagi, kemudian go, ada sih, nomor ting, Coba sekali lagi, baca. Sekali lagi. Jadi Mana kalau dengan lebih kayak gitulah. Tetap asal tidak keluar apa namanya ikhwah ya, sifat ikhwahnya apa ya, ikhwahnya berarti jangan sampai keluar sifat itunya, karena memang sifatnya dia apa ya, di dalam di sini. Nah di sini maka insya Allah pasti bakal mempermudah anak-anak, mempermudah bacaan anak-anak. Terutama nanti ditekankan karena kira bisa 2A ke 2B itu batasnya halaman 22. Halaman 22 itu berhenti bacaan, tidak ada panjangnya. Nanti halaman 23 sampai halaman 44 baru dakhilun, baru nanti mulai huruf
panjang. Seolah-olah ini memberikan isyarat dari mulai halaman 1 sampai halaman 22, mohon teliti dari mulai harokat dan makhraj. Setelah itu baru nanti mereka fokus dengan bacaan panjang, kemudian bacaan panjang dengan bacaan fathah panjang. Karena masih ada anak-anak di kelati ini, yaitu panjang fathah tanwin masih dibaca panjang. Doroban, salingan, perhatian ya tak? Kurang keluar. Baru cenderung ayah alifan, cemurun ayah alifan di belakang ayah alifan. Katakan ini baca roban, basiron. Kita untuk lewat kadir langsung sok macam. Kita lewat kadir. Ban bin, siapa? Dorobin, kadir lah dia. Makanya maksimalkan ini 15 menit di awal. Udah kalau masih ada waktu 15 menit di akhir. Itu ya sudah dari ko si sampai o i. Ya jadi ada ko fi ko fi lubang batin mas ko fi Dawila ada dibaca dakhila ini kurang tepat, makanya dawila itu sip, itu saja dan mudah-mudahan bermanfaat. Maaf masih ada kekurangan, kita akhiri